Doa tarawih itu kalau saya doa tarawih biasanya saya tambahi Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li faraidika muadzin wa ala sholati hafidin wa li zakati fa'ilin wa lima indaka talibin wa li afwika rajin wa bil huda mutamassikin wa anil lawi mu'ridin wa fid dunya zahidin wa fil akhirati raghibin wa bil qada'i radin wa bin na'ma'i syakirin wa alal bala'i sabirin wa tahta liwa'i sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamati sa'irin wa ilal jannati dakhilin wa minan nari najin, kan itu. Ya Allah, masukkan saya ke surga dan selamatkanlah saya dari neraka. Min hurin ain mutazawwijin, kan itu. Izinkanlah saya bisa menikah dengan bidadari. Kalau saya tambahi wa min wildanin makhdumin, izinkanlah saya bisa dilayani oleh wildan. Kurang dungai doa tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi dzikri sulahai wa tanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabil anjumiz zahirat amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa ja'alna khalisatan wajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil jud wal karam ba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih melanjutkan tentang bab karya tulis Imam Ghazali. Insya Allah 2 pertemuan lagi kita tuntaskan, baru nanti pembahasan ilmu mulai adab sampai belakang, baru ilmu yang dibahas dalam kitab ini. Ini masih membahas kitab-kitab karya tulis ulama besar, yaitu ketepatan yang bernama Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi, yang terkenal dengan panggilan Abu Hamid Al-Ghazali atau Al-Ghazali. Ghazal itu karena bapak beliau itu seorang, bahkan beliau tempat tinggalnya seorang penenun, tukang nenun pakaian, makanya dijuluki Ghazal, tukang nenun pakaian. Dan ada yang bilang tanpa tasdid Ghazali bacanya, karena nisbat ke wilayah Huzala yang ada di daerah Tus, Iran. Nah, beliau dari sana, dari At-Tusi, Ghazali. Kalau jadi sama-sama bisa dibaca tanpa tasdid Al-Ghazali, itu berarti nisbat ke kampung. Nama kampungnya Huzalah, kampung Huzalah, nama sebuah tempat di wilayah At-Tus, tempat makam beliau, kelahiran beliau di At-Tusi. Meskipun beliau sempat hijrah ke beberapa negara, Palestina, ke Baghdad, tapi ngajarnya yang lama di Baghdad, Irak, yaitu di Madrasah An-Nidhamiyah. Disitulah beliau viral, booming seluruh negara. Punya murid yang terkenal dari mazhab Maliki itu Syekh Ibnul Arabi. Ibnul Arabi itu muridnya Imam Ghazali. Beliau asli orang Maroko. Orang pertama yang membawa kitab Ihya ke Maroko itu Ibnul Arabi. Syekh Ibnul Arabi ini juga termasuk wali besar Shahibul Karamah. Bahkan diceritakan ketika menghadiri pesta muridnya Imam Ghazali ini, ada wadah yang dikhususkan untuk sampah, membuang sampah kayak asbak, jadi asbak. Ada wadah yang diperuntukkan untuk minuman dan makanan. Terus beliau ini Allah bikin mendengar suara wadah yang iri itu. Aku mulai dulu dijadikan wadah yang hina, selalu jadi tempat kotoran. Kapan aku jadi tempatnya minuman, makanan? Nangis wadah itu
Syekh Ibnul Arabi melihat dan mendengarnya, lalu pecah gelas, pecah wadah-wadah sampah itu pecah. Itu karomahnya Syekh Ibnul Arabi, bisa mendengar suara benda mati itu bisa. Nah, kadang kita tidak tahu kan sebenarnya apa yang kita bawa setiap hari. Contohnya tasbih itu Allah bikin penjaga sebenarnya. Terus kita ketika punya tasbih yang lain, tasbih yang ini tidak pernah dipakai, ini bisa nangis iri kepada yang jaga tasbih yang mana. Kamu dimanjakan oleh Tuhan, oleh bos dengan kalamullah, dengan sholawat Nabi, aku tidak pernah dipakai, ada iri. Ada kisah Kiai Al-Ma'fulah Kiai Ahmad Fauzan itu, beliau itu sangat hati-hati ambil pakaian. Jadi kalau bukan urutannya tidak mau ngambil dari bagian bawah. Atau beliau sampai gini, Kiai Fauzan itu sampai gini, beliau itu sesuai urutan. Kalau nyuci pakaian terdahulu yang ini kan, nanti ini yang diambil. Jadi ketika naruh pakaian ini yang dicuci terlebih dahulu sih. Nanti ada pakaian baru yang baru dicuci, ditaruh di bawahnya lagi. Ditaruh di bawahnya lagi. Yang diambil pertama ketika ganti baju yang paling atas. Alasan beliau takut nangis yang bawah. Kalau bukan urutannya terus saya ambil, takut nangis. Sampai segitu ini. Itu para wali Allah barang mati saja itu beliau hati-hati, takut saling iri. Karena apa? Semua pakaian yang nempel, semua benda yang nempel ke tubuh kita pada saat kita ibadah pasti ada asarul zikrinya, asarul ibadahnya tanpa kita sadari, termasuk kopiah. Saya punya guru setiap ngerokok itu nak mau pakai kopiah, biar ada bedanya orang wiritan sama orang ngerokok. Katanya kayak gitu, sampai saking hati-hatinya, sampai semuanya diilmoni. Ada yang sampai mengambil rokok aja pakai ini, urutan kedua paling atas, kedua diselang-seling. Kalau ditanyai kenapa panjangan kalau setiap ngerokok nak pakai kopiah, alasannya biar nak campur sunnah rasul sama yang bukan sunnah rasul. Kalau kita ibadah ya pakai kopiah, ngerokok ini jadi dia nak kopiahan. Dan kalau gitu, kenapa panjangan ngambil rokoknya kok pakai jari ini? Karena guruku seperti itu, jawabannya gitu. Sangat fanatik ya ke gurunya wali besar Mbah Malik Purwokerto. Mbah Malik Purwokerto itu pernah tidur kayak Ashabul Kahfi. Saya pernah ziarah ke makam beliau di daerah Purwokerto sana, Banyumas, Jawa Tengah ya. 2 kali apa 3 kali lupa ya. Kalau ziarah ke makam beliau itu harus izin. Kanal Habib Abdullah bin Abu Bakar Ali Idrus, ini yang punya marga Ali Idrus pertama. Jadi Habib Abu Bakar As-Sakron, putra Habib Abdurrahman As-Segaf, itu punya anak banyak. Tapi yang paling senior ini Habib Abdullah bin Abu Bakar As-Sakron. Abu Bakar As-Sakron ini marganya ikut As-Segaf. Kalau ada orang anak cucunya Habib Abdullah marganya Ali Idrus gitu. As-Sakron, Abdullah bin Abu Bakar As-Sakron, Abdullah Idrus bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf. Ini pernah beliau Allah uji juga sebelum kita membahas makolahnya. Beliau ini pernah Allah uji, ditakdir menemukan seekor anjing yang sakit judam, sakit kusta. Terus sama beliau diabaikan, tidak dihiraukan. Saya tuh ada sirun ilahiyah, ada ilham, inspirasi yang masuk ke dalam hati, yang membisiki beliau, kalau kamu tidak menolong anjing itu, tidak ngobati anjing itu, makom kawalianmu akan aku cabut. Sampai kemudian beliau obati. Setiap hari beliau kena ngajis mukhola tuh, diopeni, diobati, dimandikan. Setiap hari beliau kena najis mukhola tuh, selalu bersuci dari najis mukhola, sampai anjing itu sembuh dari penyakit judamnya, baru dilepas. Karena anjing kan bukan salahnya anjing najis mukhola ini, memang Allah ciptakan jadi hewan najis. Babi pun kayak gitu, jadi rintangan manusia.
bukan salah babinya, memang sengaja Allah ciptakan jadi najis mughalladah. Kalau nggak boleh dikonsumsi jangan dikonsumsi, karena bakteri najis anjing atau babi itu sangat bahaya. Anjing itu bahasa Arabnya apa? Kalbun. Kalau babi bahasa Arabnya khinzir. Nanti jangan terpengaruh bahasa Indonesia. Ada bahasa Indonesia anjing hutan. Anjing hutan berarti bukan kalbun tapi dhi'bun, yang digosip makan Nabi Yusuf. Fa'akalau dhi'bu. Kalau anjing hutan itu bahasa Indonesianya serigala ya, anjing hutan. Tapi jangan terpengaruh bahasa Indonesia anjing ini. Anjing hutan sama anjing yang najis mughalladah ya beda. Najis yang mughalladah itu anjing yang najis mughalladah kalbun. Kalau anjing hutan itu dhi'bun bahasa Arab. Kalau serigala tidak najis mughalladah, ngerti ya? Kita misal dijilat anjing, tangan kita dijilat anjing, maka najis mughalladah, dibasuh 7 kali dan dicampuri salah satunya dengan debu, karena ada penyakit yang tidak mati kecuali dengan debu. Kalau hanya pakai air, wabahnya, virusnya, baksilnya tidak mati. Itu kalau keterangan di kitab Ibanatul Ahkam, sarannya kitab Bulughul Maram. Jadi di dalam najis mughalladah mengandung virus atau wabah, baksil, penyakit yang tidak mati kecuali hanya dengan debu. Makanya khusus najis mughalladah. Yang jelas ada secara medis kan, ajaran syariat itu. Kalau kita kering semisal tangan kita kering terus nyentuh tubuh anjing yang basah, ya kena najis mughalladah. Tubuh anjingnya kering tapi tangan kita basah, ya kena najis mughalladah. Nggak harus dijilat orang kena najis mughalladah itu. Megang kayak artis-artis di TV itu enak banget ya, ngendong anjing. Kena najis mughalladah terus pakaiannya tangan. Karena maklum mereka nggak ngerti hukum. Tapi saran sendiri nak ngaji kan. Itu najis mughalladah. Kalau dhi'bun serigala, meskipun kita megang ya enggak kena najis. Kalau kita dijilat anjing najis mughalladah kalbun itu, tangan kita najis mughalladah tapi selamat. Kalau kita dijilat serigala, tangan kita enggak najis tapi patah. Itu bedanya. Kan bedanya situ. Ini jadi itu bahasa Arab penting, jangan disamakan Indonesia dengan Arab, jangan. Nanti ajaran kita salah. Jangan terpengaruh bahasa anjing hutan. Karena ada anjingnya berarti mughalladah. Memang wajahnya agak mirip. Agak mirip wajahnya. Agak mirip. Anjing laut. Anjing laut. Jadi intinya kalau kedua belah pihak sama-sama kering, tubuh anjingnya atau tubuh babinya kering, tangan kita kering, maka tidak kena najis. Baru kalau tangan kita dijilat najis, atau tubuh anjing atau babinya itu berkeringat lalu kita pegang, ya najis mughalladah. Kita lanjut. Anal Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idris yaqulu man hassalal ihya'a, barang siapa yang menghasilkan kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali, wa jazza'ahu arba'ina juz'an, lalu dia bikin menjadi 40 juz, dia bagi kitab Ihya jadi 40 juz. Kan kalau cetakan sekarang, cetakan Lebanon atau Indonesia itu kan 4 juz Ihya itu, 4 juz. Semisal dibikin juz lagi jadi 40 juz, enggak masalah. Dhamintu lahu 'ala Allah bil jannah, aku tanggung dia atas Allah dengan masuk surga, katanya Habib Abdul. Aku jamin dia kepada Allah masuk surga. Orang intinya orang yang mempelajari kitab Ihya ngeduh sampai hatam, sampai dari saking pingin telitinya ndak mau satu ilmu terlewatkan, dibikin beberapa juz sampai 40 juz, maka aku jamin dia masuk surga. Falamma sami'a bidzalika asy-syaikhu Baqusair hassala arba'ina juz'an. Kemudian Syekh Baqusair mendengar ucapan Habib Abdullah bin Abu Bakar Idris, yang barang siapa yang menghasilkan kitab Ihya lalu dibikin 40 juz, aku jamin dia masuk surga. Lalu beliau lakukan itu,
hasola arba'ina juz'an, dibikin 40 juz, wa ja'ala lahu atbaqan wa kharaita. Lalu beliau buat kitab Ihya itu menjadi bertingkat-tingkat, ada wadahnya. Atbaq itu arti aslinya itu piring wadah. Kalau kharitatun itu peta, dijadikan wadah-wadah ilmu dan peta-peta ilmu. Di bahasa orang belajar didaktik metodik itu dibikin silabus tentang ilmu lah kan, silabus tentang ilmu. Jadi dibikin peta ilmu, dibikin atbaq ini, dibikin aplikasi ilmu yang dikandung di dalam kitab Ihya. Al-Quran sendiri, hadis-hadis sendiri, makalah ulama sendiri. Dibikin peta-peta kayak silsilah nasab gitu. Ini namanya atbaqon wa kharaid. Bukan hanya dibikin 40 juz, tapi beliau peta-petakan. Beliau kotak-kotakkan. Ini wadahnya Quran di sini, wadahnya hadis di sini, makalah ulama di sini. Nah, di peta-peta. Atbaq itu arti aslinya wadah. Bahasa kita sekarang ini aplikasi, dibuatkan aplikasinya lah. Aplikasi tentang Ihya, PDF-nya. Ini bahasa kuno, kalau sekarang ya PDF aplikasi. Atbaqon wa kharaid. Wa atabiha ila sayyidinal Idrus. Lalu kitab Ihya yang sudah beliau susun menjadi beberapa bagian, beberapa juz dan berpeta-peta, berkotak-kotak itu beliau aturkan kepada gurunya yang bernama Sayyidina Idrus, Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus. Lalu gurunya mengatakan kepada beliau, Syekh Bakusair, anta zidda wa nahnu naziduk. Engkau menambahkan omongan saya kan ngomong suruh bikin 40 juz dok, nggak usah dibikin aplikasinya, nggak usah dibikin peta ilmunya. Kalau kamu menambahkan, maka aku juga menambahkan kepadamu. Utlub masyikta, mintalah sesuatu yang kamu mau, wahai muridku Bakusair. Lalu faqala lahu Syekh Bakusair berkata kepada gurunya Sayyidina Idrus, ad-dhamana bil jannah imanun bil ghaib. Wahai guruku, jaminan masuk surga itu termasuk bagian dari iman kepada perkara gaib. Surga kan barang kayak gaib, nak kelihatan mata. Kok bisa jenengan jamin masuk surga? Padahal maksud gurunya itu gini, dhamintu lahu bil jannah, maknahu kalau di dalamnya annahu yad'u lahu bidukhulil jannah. Barang siapa yang membuat kitab Ihya menjadi 40 juz, maka aku doakan dia masuk surga. Itulah maksudnya. Doanya Abdul Idrus mustajab. Fakadal kada qala al-wali mithla dzalik. Maksud beliau gitu. Muridnya akhirnya bertanya, jaminan masuk surga itu iman kepada barang gaib. Ya dulu Kanjeng Nabi jamin sahabatnya masuk surga. Yang terkenal kalau di kitab Mustola itu di Manhalul Latifnya Syed Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki, Al-Ashrah al-Mubasysyirina bil Jannah, 10 sahabat Nabi yang di masa hidupnya dijamin masuk surga sama Rasulullah. Di antara yang 4 orang yang jadi khalifah itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terus sahabat Abu Ubaidah, Amir bin Al-Jarrah. Terus sahabat Thalha bin Ubaidillah, Jabir bin Abdillah. Terus Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Al-Awam. Terakhir Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini iparnya Sayyidina Umar bin Khattab, suaminya Siti Fatimah binti Khattab. Itu 10 sahabat yang di masa hidupnya dijamin masuk surga sama Rasulullah radhiyallahu anhu. Ini di masa wali Sayyidina Idrus menjamin muridnya yang membagi kitab Ihya menjadi 40 juz dijamin masuk surga, didoakan masuk surga maksudnya. Wa na uridu an andurha iyanan, katanya murid melanjutkan, Syekh Bakusair melanjutkan, wahai guruku, saya ingin melihat surga dengan mata kepala saya, iyanan, ketok moto, terang-terangan. Faqala lahul Idrus, lalu gurunya menjawab, kamu bisa melihat surga dengan mata kepala bisarti Allah tusafir, bisarti antusafira wala yaja ma'uni wa iyyaka majlis. Syaratnya kamu kalau ingin lihat surga dengan mata kepalamu sekarang, syaratnya kamu harus bepergian, kamu harus berkelana,
dan antara aku dan dirimu tidak boleh kumpul satu majelis, tidak boleh kumpul satu tempat. Jadi kamu jangan sementara ini jangan nemui saya, silakan kamu berkelana. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsira. Kelilinglah kamu di muka bumi dan mintalah anugerah Allah dan banyaklah zikir dalam perjalanan. Kan itu. Jadi suruh pergi. Faqala na'am. Oke, katanya muridnya. Na'am kan oke bahasa sekarang. Oke guru. Pak Amar Syekh Al-Idrus. Pakai sing ngantuk nak guyonan serius tak. Pak Amar Syekh Al-Idrus ayyandura ila kummihi. Lalu sang guru memerintah muridnya, Syekh Bakuser namanya, agar Syekh Bakuser melihat kerah bajunya. Kumi itu kerah baju, lengan bajunya ini loh. Nah, lengan bajunya suruh lihat lubang lengan bajunya. Bisa kumi itu bisa ini masuk kumi. Nah, ini kumi. Kerah baju bisa di lengan, bisa di leher. Kerah baju. Fanadhara. Lantas sang murid yang bernama Syekh Bakuser melihat kumi kerah bajunya, faro al jannah wa kusuroha. Lantas beliau melihat surga dan seluruh gedung-gedung yang ada di surga, hotel-hotelnya bintang 5, bintang 100 ya. Wa huroha dan bidadari-bidadari surga. Wa anharoha dan semua sungai-sungai surga. Sungai surga itu kalau di surat Muhammad ya, ada banyak macamnya. Ada yang wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin, ada sungai arak. Wa anharum mimma'in ghaira asin, ada sungai yang selalu tawar tidak berubah warna dan baunya. Ada wa anharum min labanin musaffan syaribin, ada sungai yang terbuat dari susu, sungai susu. Apa lagi? Anharum mimma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin wa anharum min asalin musaffan syarib. Ada sungai madu. Jadi macam-macam sungai surga itu ada yang ma'un ghairu asin, air yang selalu tawar tidak berubah. Ada ma'u asal, sungai madu. Ada ma'u khamr, sungai arak. Makanya bir itu diharamkan di dunia karena itu minuman surga, jangan dinikmati dulu. Tapi bir-bir surga itu tidak memabukkan. Terus yang keempat tadi apa saya bilang? Sungai susu. Wan harum min labanin, ada sungai susu. Jadi macam sungai surga itu. Ada 4 macam sungai surga. Itu dilihat semua. Di kerah bajunya itu kelihatan semua. Di dalam kelihatan sungai surga di dalam lubang bajunya. Wasjarwa dan semua pepohonan surga. Ada buah apa saja. Di antaranya buah pisang, buah delima, buah anggur, semangka mungkin ya, karena ini disukai Kanjeng Nabi. Di ayat Quran itu yang ada kan rumman, ada yang sidrin, apa di surat Waqiah itu. Kalau yang dibawa arak, yang dibawa wildan, wa yatufu alim wildanum mukhalladun bi akwabi wa abarika wa ka'sim mim ma'in. Membawa gelas-gelas dan minuman-minuman arak yang tidak memabukkan. Wildan itu bidadara, pramugara lah bahasa saya ini. Wildan. Di surga itu ada wildan dan ada hur. Hur itu bidadari. Hur. Tapi bedanya apa? Kalau hur itu usia wanita 33 tahun. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atsraba. Umurnya sebaya semua. Semua penghuni surga juga umurnya sebaya 33 tahun. Kalau wildan itu saya lihat di tafsir-tafsir itu anak remaja mulai usia 15 tahun sampai 30 tahun. Usianya itu muda terus. Usia muda terus. Jadi tidak tua-tua wildan. Tidak tua-tua. Makanya bahasanya wildanun mukhalladun. Mukhalladun itu artinya diawetkan muda. Jadi tidak pernah tua.
Itu semuanya pakai pakaian indah. Dan perumpamaan wildan sama huril ain bidadari itu sama, lu'lu'. Wa hurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun, seperti intan permata yang terpendam. Kalau ada di ayat lain nih, ayat tentang wildan, idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'am mansura. Kalau seandainya engkau melihat wildan, pemuda-pemuda surga, niscaya engkau akan mengira mereka adalah intan permata yang bertebaran. Jadi perumpamaan bidadari, hur, sama perumpamaan wildan sama seperti Allah perumpamakan kayak intan permata. Dari saking indahnya, laki-laki itu dianggap ganteng karena tampan, karena indah dipandangan, enak dipandang. Perempuan cantik dianggap cantik karena indah dipandang, enak dipandang. Bidadari pun kayak gitu, wildan pun kayak gitu. Makanya Allah bermuka, seandainya engkau melihat wildan, idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'am mansura. Ada yang bahasanya gilmanun, pemuda-pemuda surga. Tapi untuk penciptaan wildan ini ulama tafsir hilaf. Kalau hur bidadari diciptakan di surga, kalau wildan ini ulama hilaf. Ada yang bilang sama kayak bidadari, yaitu langsung diciptakan di surga. Ada yang bilang itu anak-anak yatim, itu anak-anak yang matinya belum balik, Allah jadikan wildan surga, bidadara surga, wajahnya digantengkan. Itu anaknya orang kafir yang mati masih kecil. Ishilaf ulama tentang wildan ini, ciptaannya di mana. Tapi yang jelas kita wajib beriman di surga itu ada huril ain dan ada wildan. Tapi bedanya kalau huril ain ini dinikahi, kalau wildan ini pelayan makhdumin, melayani, mengantarkan minuman-minuman, makanan, dan semuanya itu dapat. Laki maupun perempuan yang masuk surga dapat bidadari, hur, dapat wildan, bidadara. Kenapa kok terkesan tidak ada surga bidadara? Karena satu, dalam bahasa Indonesia tidak ada bahasa bidadara. Yang kedua, wildan di surga itu tidak dinikahi, hanya melayani. Paham ya? Terus apakah perempuan-perempuan itu tidak cemburu suaminya nikah sama bidadari? Di surga itu nafsu yang masuk surga itu nafsu mutmainnah. Jadi sifat curang, sifat nyeleweng, sifat selingkuh, sifat cemburu itu Allah hilangkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang masuk jannah surga itu nafsu mutmainnah. Jadi tidak ada orang masuk surga itu nyeleweng, angkuh, pemarah, itu tidak ada, cemburu tidak ada, kan hilang semua, normal. Kalau di dunia memang jadi rintangan, makanya diomeli tak meseng gitu. Diting wong telu. Ini. Jadi di surga itu kita harus beriman. Kan kita banyak tidak tahu kalau di surga ternyata ada pemuda tampan. Banyak ulama-ulama yang ceramah-ceramah di surga itu tidak ada bidadara, yang ada cuma bidadari. Terus kita bahasakan nerjemah Al-Quran wa yatufu alim wildanu mukhalladun, itu diterjemah apa? Kalau memang hur diterjemah bidadari, kenapa wildan juga tidak diterjemah bidadara? Itu alasannya tadi itu, karena di dalam kamus bahasa Indonesia tidak ada istilah itu, tidak ada istilah bidadara, sehingga terkesan tidak ada. Masa diterjemah wildan gitu, bahasa Arab. Ini pemuda tampan, indah dipandang karena kegantengannya, indah dipandang karena kecantikannya. Hur diperumpamakan kayak lu'lu' karena cantik. Wildan diperumpamakan juga kayak lu'lu' karena tampan. Buktinya firman Allah, wa idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'an mansura. Dari saking indahnya, dari saking gantengnya, pakaiannya bagus. Laki maupun perempuan dapat dua. Orang perempuan masuk surga ya dapat bidadari dan dapat bidadara, dapat huril ain dan dapat wildan. Itu. Laki-laki masuk surga ya dapat pelayan
wildan dan juga dapat hurul in. Paham ya? Jadi adil Allah. Tidak ada bahasa tidak adil. Cuma di dunia aja yang ribut. Kalau di surga tidak ada yang tukaran, itu tidak ada. Semuanya itu bernafsu, nafsu mutmainahnya bernafsu kepada melihat Allah, bukan melihat bidadari. Tidak ada kenikmatan bidadari itu melebihi kenikmatan melihat Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Saya sering kan mengulang-ulang kata-kata ini. Orang yang beramal baik itu mendapatkan husna, surga, wa ziyadah, dan imbuannya husna. Apa imbuannya? Ay ru'yatullah. Kalau Senawi Banten mentafsiri ziyadah itu ru'yatullah, bisa melihat Allah. Kalau sudah melihat Allah, kenikmatan melihat wanita cantik, bidadari, kenikmatan surga itu tidak ada apa-apanya. Karena itu sebatas kenikmatan makhluk ciptaan Tuhan. Melihat ciptaan aja enak kok di hati terasanya, apalagi melihat kepada yang menciptakan. Kita semua ketemu orang ganteng, lihat ketampanan wajahnya enak, seneng. Ketemu orang cantik, lihat kecantikan wajahnya juga enak, seneng hati. Itu hanya melihat makhluk yang Allah ciptakan. Melihat ciptaannya aja enak kok terasa, apalagi melihat Allahnya yang menciptakan kecantikan dan ketampanan itu. Makanya kalau kita ingin tidak syahwat, lihat wanita cantik, lihatlah siapa yang menciptakan kecantikan itu. Jangan lihat orang cantiknya. Itu ngerti, paham? Itu bahasa Kiai As-Sarari Al-Ishaqi Kedindi. Kalau ketemu wanita cantik, kalau kamu ingin tidak syahwat, maka lihatlah siapa yang menciptakan kecantikan itu, bukan melihat kecantikannya. Biar apa? Biar kita mengucapkan subhanallah karena kagum kepada Allah, karena bangga, karena kagum kepada Allah. Luar biasa Allah. Apalagi lihat Allahnya, lihat buatannya saja seneng gak? Apalagi lihat Allahnya. Waqala Sayyidunal Idrus. Doa tarawih itu, kalau saya doa tarawih biasanya saya tambahi, Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li faraidika muadzin wa ala sholati hafidin wa li zakati fa'ilin wa lima indaka talibin wa li afwika rajin wa bil huda mutamassikin wa anil lawi mu'ridin wa fid dunya zahidin wa fil akhirati raghibin wa bil qada'i radin wa bin na'ma'i syakirin wa alal bala'i sabirin wa tahta liwa'i sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamati sairin wa ilal jannati dakhilin wa minan nari najin. Kan itu. Ya Allah, masukkan saya ke surga dan selamatkanlah saya dari neraka. Min hurin ain mutazawwijin. Kan itu. Izinkanlah saya bisa menikah dengan bidadari. Kalau saya tambahi, wa min wildanin makhdumin, izinkanlah saya bisa dilayani oleh wildan. Kurang doa tarawih. Entah yang buat siapa. Terusannya doa itu apa? Amin sundusi wa istabraki wa dibajim mutalabisin. Izinkanlah kami memakai pakaian-pakaian sutra-sutra surga. Terus min ta'amil jannati akilin, izinkan kami bisa menikmati makanan surga. Wa min labanin wa asalin musaffaini syaribin, izinkanlah kami bisa mencicipi sungai surga, sungai madu sama sungai susu. Sungai arak tidak disebutkan. Kan ya kurang sungai. Padahal di surga ada 4 sungai. Kenapa kok di doa tarawih itu cuma 2 sungai yang disebutkan? Ini ditambahi sendiri. Wa min labanin wa asalin wa khomrin gitu. Min ma'in khairi asin. Min labanin wa asalin musaffaini syaribin. Ditambahi sendiri, wis dirubah sendiri doa sesuai ajaran Quran, ilmu yang tercantum di dalam Al-Quran. Akhirnya kurang tuh. Akhirnya orang-orang mengira di surga itu hanya ada hur, tidak ada wildan. Mengira di surga itu hanya ada sungai susu dan sungai madu toh. Tidak ada sungai arak, tidak ada sungai yang airnya tawar, tidak berubah bau dan warnanya. Mimain wiri asin.
Fasafara Syekh ila Makkah. Akhirnya beliau berkelana menuju kota Mekah, Arab Saudi. Sesuai perintah gurunya bahwa qa'alahu maqamun azimun. Beliau mendapati kedudukan besar bi barakatil Idrus, barokah gurunya Sayyidunal Idrus. Ini apakah mungkin orang itu bisa melihat surga di dunia, apalagi dari kolong bajunya? Mungkin saja. Namanya karomahnya lah. Dulu di Sidogiri itu ada kisah Kiai Abu Darin, atau yang terkenal dengan sebutan Batugu. Kiai Abu Darin itu muridnya Kiai Mahal itu punya 2 murid kesayangan. Yang pertama Kiai Abu Darin Batugu Winongan Timur, yang kedua Kiai Nur Hasan bin Nur Khatim dari Madura Bangkalan. Suatu saat Bunyai Hafsah, istrinya Kiai Mahal ini ya seneng ke Batugu, maksudnya seneng ke Kiai Abu Darin, ingin diambil menantu. Sering deh, Mas, ambil menantu aja santri yang itu yang namanya Abu Darin. Tapi Kiai Abu Darin ini dari Jawa Tengah, dipesani sama apanya, kalau diambil menantu gurumu jangan mau, karena kamu menuntut ilmu bukan nyari perempuan ke sana, cari ilmu bukan cari perempuan. Nanti tidak pernah mau. Akhirnya suatu saat sama Kiai Mahali juga mantunya Kiai Aminullah. Kiai Mahali dari Gresik Bawean. Akhirnya Kiai Mahali ini melemparkan batu, habis salat Isya itu melemparkan batu ke arah timur. Abu Darin, kamu cari batu itu sampai ketemu. Kalau batas terakhirnya subuh kamu harus jamaah di Masjid Sidogiri. Kalau sampai batu itu tidak ketemu, kamu mau maupun tidak mau tetap harus mau jadi mantuku. Akhirnya dicari, ternyata dari sini logika akal nggak masuk akal. Batu itu ketemu di Winongan Timur, dan beliau ya Abu Darin yang masih muda, masih kecil, sudah itikaf di masjid sebelum subuh. Wis ketemu le mari sembahyang subuh, ditakoni. Wis ketemu, sudah Kiai. Mana batunya? Ketemu di mana? Daerah sana Kiai, Winongan Timur. Sudah kamu dakwah di sana, bangun pondok di sana, ngajar ilmu di sana. Itu tempat dakwahmu di situ. Tapi sebelumnya beliau juga Kiai Abu Darin menyaksikan kehebatan Kiai Mahal. Kiai Mahal itu punya tempat khalwat, kamar khusus, tempat di mana beliau zikir, mutola'ah ilmu. Tidak ada satupun orang yang pernah masuk kamar itu, hatta istrinya, hatta anaknya, hanya beliau dong. Setiap mau bepergian selalu digembok, kamarnya itu selalu digembok. Suatu saat Kiai Mahal ini mau bepergian, nitip ke muridnya yang bernama Kiai Abu Darin itu yang masih kecil. Abu Darin nitip kunci ya, jangan ada satupun orang yang boleh masuk ke kamarku, meskipun istri dan anakku. Sampai istrinya itu tidak tahu isinya kamar itu apa, hanya Kiai Mahal itu yang tahu. Suatu saat Kiai Abu Darin ini kepikiran, namanya murid sing rada kepo kayak Hamdan. Ono apa sih isine kamar? Sampai bojone ndak ero isine di kamar. Akhirnya lancang beliau. Setelah masuk ke dalam kamar Kiai Mahal itu, di langit-langit atap rumah itu kelihatan surga. Kelihatan surga, surganya Allah. Akhirnya Kiai Abu Darin menangis, merasa bersalah, merasa dosa besar. Ternyata guruku itu tukang sembarang. Iki si urip ning dunya, wis Allah beritahu kenikmatan surga. Jadi lihat langit-langit kamarnya itu kelihatan surganya Allah. Langsung merinding Kiai Abu Darin, keluar nangis, ndak henti-henti sampai Kiai Mahal datang. Apa le nangis? Diam ya. Loh, ana sing mlebu kamarku. Kiai Mahal terus tahu. Nggih ngapunten Yai, saya tadi yang lancang gitu. Ya sudah, enggak apa-apa. Tolong jangan sampai semua yang sudah kamu saksikan itu Abu Darin, semua yang kamu lihat itu, jangan sampai kau ceritakan kepada siapapun kecuali sesudah saya meninggal dunia. Itu pesannya Yai Mahali. Jangan sampai kau ceritakan
kepada siapapun kecuali sesudah aku meninggal dunia. Jadi kisah ini baru diceritakan oleh Ki Budarin sesudah Ki Mahali wafat. Ki Budarin makamnya ada di Winongan bagian timur. Kalau Ki Mahali ada di bawah Masjid Sidogiri. Ki Mahali. Ki Mahali punya istri namanya Siti Hafsah. Lahir punya Hanifah. Punya Hanifah ini ditawarkan Ki Budarin tidak mau ya. Akhirnya setelah Ki Budarin hijrah ke sana, ngajar di sana, punya Hanifah yang dinikahi, Hanifah binti Mahali dinikahi Ki Nur Hasan bin Nur Khatib dari Madura. Ya, jadi tapi masih ada darah pendiri pertama. Ki Nur Hasan bin Nur Khatib bin Asrar bin Abdullah bin Ali Akbar bin Said Sulaiman Mojagung. Kalau Ki Mahali kan mantu, istrinya punya Hafsah, putrinya Ki Aminullah dan punya Indah. Punya Indah putrinya Said Sulaiman. Tapi meskipun Ki Mahali punya mantu Ki Nur Hasan bin Nur Khatib, tapi meskipun mantu masih ada darah nyambung ke pendiri pertama. Kalau orang tidak tahu sejarah ini, dikira Sidogiri itu yang mewarisi mantu sampai sekarang. Ada pada jalur laki-laki ke pendiri pertama. Ya Nur Hasan bin Nur Khatib ini yang diambil menantu Ki Mahali ini masih pamannya Mbah Holil Bangkalan, Syekhona Holil Bangkalan. Oleh karena itu Syekhona Holil Bangkalan Mondok Sidogiri di era pamannya sendiri yang jadi pengasuh. Sesudah Ki Mahali wafat, mantunya yang bernama Ki Nur Hasan bin Nur Khatib jadi pengasuh. Di saat itulah Syekhona Holil Bangkalan Mondok Sidogiri. Karena pamannya sendiri, saudara ibunya. Bukan saudara Ki Abdul Latif, saudara dari ibunya. Nanti Ki Nur Hasan bin Nur Khatib. Nur Hasan bin Nur Khatib punya anak laki 3, Ki Bahar, Ki Dahlan, Ki Nawawi. Yang perempuan punya Munawwarah, punya Fatona dan punya Asia, kayak gitu. Cuma yang mewarisi sekarang yang dari Ki Nawawi bin Nur Hasannya yang mangku pondok sampai sekarang. Itu banyak yang salah paham. Ki Dahlan ada di Mancilan sini. Ki Dahlan. Jadi Ki Bahar, Ki Dahlan, Ki Nawawi muridnya Syekhona Holil Bangkalan. Nanti disambungkan lagi. Syekhona Holil Bangkalan muridnya abahnya Ki Nur Hasan bin Khatib. Kan dulu sebelum Sidogiri mondoknya di Matugu. Dulu Syekhona Holil Bangkalan, saya pernah cerita paling. Nah, apa ini ngajinya cerita yang diceritakan para wali. Dan kita kecipratan barokahnya. Jadi bukan hanya kita yang kecipratan, tapi anak-anak kita, istri-istri kita, saudara, kerabat, sahabat kita, semuanya kecipratan. Di Syekhona Holil Bangkalan dulu ngajinya Ki Daud, julukannya. Daud ini yang didik Mbah Holil Bangkalan mulai kecil, ajar alif-alifan. Sama Abdul Latif dipasrahkan guru ngaji. Tapi sebelum diajari ngaji Quran, sempat Syekhona Holil Bangkalan itu disembelih sama gurunya di depan Ki Abdul Latif sama Ki Daud. Orang yang cerita ke saya bahasanya Ki Daud, Ki Daud atau Ki Dawuh, Allah alam. Tapi di makamnya kayak tulisannya beda. Tapi bahasa beliau kayak gitu ke saya. Setelah itu kan Kiai Abdul Latif masrahkan ngaji anak. Ketika itu Syekhona Holil masih kecil. Kiai, saya nitip anak saya habis sholat subuh, tolong ajari Quran. Nitip beneran Kiai? Iya. Pasrah beneran? Iya Kiai, pasrah. Pertanyaan sama, jawaban sama sampai diulangi 3 kali. Akhirnya Ki Abdul Latif sama Ki Daud diajak ke pelataran rumah sambil bawa pedang. Syekhona Holil yang masih kecil itu disembelih sampai tuga. Kepalanya itu sembelih. Ki Abdul Latif tapi menang toh. Diam sampai meninggal dunia secara kasat mata. Ki Abdul Latif diam, anaknya disembelih sama guru ngajinya, anaknya saya. Terus nanti habis maghrib kesini lagi Kiai. Udah, Ki Abdul Latif pulang. Syekhona Holil yang masih kecil meninggal karena disembelih, digorok. Entah maksudnya apa.
Habis maghrib diajak ke pelataran rumah lagi, habis sholat isya diludahi lagi, nyambung lagi, hidup lagi Syekhul Walil Bangkalan. Itu ketika kecil masih belajar ngajinya. Setelah besar hatam Quran, menandakan Kiai Daud sudah umurnya sudah hampir habis. Kalau Khalil sudah hatam Quran berarti aku mau pulang kampung akhirat. Jadi Kiai Daud manggil Kiai Abdul Latif, tolong Khalil nanti setelah ini, setelah hatam Quran ini, ngajikan ada di Pasuruan Kiai Alim dan wali, termasuk waliullah, tolong ngajikan ke sana di Pasuruan. Setelah itu tidak lama perjalanan Syekhona Walil dari Bangkalan ke Pasuruan ini, setiap di jalan baca surat Yasin dok sampai nyampe ke tempat. Selalu baca surat Yasin kalau mau ngaji. Abdul Latif, oke, Daud tidak lama dari kejadian itu meninggal dunia. Berapa bulan dari Bangkalan ke Pasuruan? Kalau jalan kaki berapa bulan? Itu Syekhona Walil banget. Sampai di Winongan Timur, orang yang saya ceritakan tadi, Ki Abu Dharin itu yang dimaksud oleh Ki Daud ternyata Ki Abu Dharin. Ada di Pasuruan Kiai Alim wali. Lalu tolong ngajikan bab ilmu nahu sorob kepada beliau. Bab fikih nanti beda orang. Nahu sorob belajar ke beliau. Al-Quran bagian saya. Nah, yang ngajar Quran mau meninggal. Ternyata yang mau ngajari ilmu nahu sorob, ilmu gramatika Arab sudah meninggal dunia. Bahulil sampai di Winongan di makam Ki Abu Dharin. Ki Abu Dharin sudah meninggal. Akhirnya beliau nangis, tidak sempat ngaji ilmu sama sekali ke beliau. Beliau hatamkan Quran tiap hari. Syekhona Khalil hatam Quran tiap hari selama 41 kali di makam Ki Abu Dharin. Tapi setiap hatam dapat satu hatam, mimpi ketemu Ki Abu Dharin, ngaji dalam mimpi. Setiap hari hatam Quran sampai 41 hari. Setelah itu sama anaknya Ki Abu Dharin ditanyai, kan pamit, loh katanya mau ngaji, mau ndok di sini. Iya sudah, ngaji ke abahnya saya Gus, sudah hatam. Tadi ngaji dalam mimpi, tapi kitab Alfiyah sudah hafal, kitab Jurmiyah sudah hafal, kitab-kitab itu ilmu alat itu, Jurmiyah, Imriti, Alfiyah itu sudah luar kepala. Padahal ngajinya dalam mimpi. Secara logika akal tidak masuk akal. Orang yang ngajari dalam mimpi itu orang yang telah melihat taman-taman surga di kamar Kiai Mahali. Itu kisahnya. Oleh makanya nyambung ke kisah ini, ya kemungkinan yang dilihat di kolong bajunya itu memang betul-betul surga. Namanya karomah, tidak ada yang masuk akal. Kalau para nabi Allah beri mukjizat, para wali Allah beri karomah. Yang penting kita imani dalam hati. Nah, bagian dari yu'minuna bil ghaib, tanda-tanda muttaqin itu orang yang ngimani barang gaib, termasuk surga kan barang gaib. Terus surga itu tempatnya di mana? Itu ulama juga khilaf. Ada yang bilang tempatnya di langit keempat, ada yang bilang langit kelima. Itu khilaf. Ada yang bilang kalau menurut pendapat ulama tahqiq di Baijuri itu yang tahu tempatnya surga itu di mana itu cuma Allah. Kita selaku Ahlussunnah wal Jamaah cukup beriman kalau surga itu ada. Apa sekarang sudah diciptakan apa belum? Wallahu a'lam. Kalau lihat dari kisah Nabi Idris ya surga di langit. Dihilaf mengenai surga itu ada di mana? Di langit apa di mana gitu. Yang tahu tempatnya Allah. Dan jumlahnya surga pun juga ulama hilaf. Ada yang bilang 7, ada yang bilang 4, ada yang bilang 2. Mas, neraka jumlahnya 7, surga 7. Ada yang bilang surga itu 2 sama 2 berarti 4. Ada yang kayak gitu. Nanti jumlahnya. Tapi kalau 7 sama kayak lapis bumi lapis langit. Langit lapis 7, bumi lapis 7. Surga 7. Ibaratkan 7 itu hotelnya lah.
ada 4 hotel macam-macam. Kalau di dalam hotel itu gedungnya ya ribuan gedung. Orang baca surat Al-Ikhlas 10 kali dapat 1 gedung, baca 20 kali dapat 2 gedung, 30 kali dapat 3 gedung. Makanya Sayyidina Umar mengatakan idzan yaksur kusuruna, berarti gedung-gedung kami di surga itu banyak ya Rasulullah, bahkan lebih dari itu katanya Kanjeng Nabi. Makanya baca surat Al-Ikhlas itu luar biasa, qul huwallahu ahad. Memang sepele, tapi orang yang baca 10 kali saja dapat 1 kamar di surga, sudah bangun kamarnya di surga. Apalagi baca 20 kali, 30 kali. Karena kalau urutan baca surat Al-Ikhlas bisa 10, bisa 20, bisa 30, bisa 50. Apalagi kalau dibaca dalam keadaan tidur miring menghadap ke arah kiblat, itu dibaca 100 kali, itu besok dia pasti diingatkan baca kalimat syahadat. Malaikat Mungkar Nakir sungkan menanyai pertanyaan kepada ahli kubur yang pernah baca di saat mau tidur, baca 100 kali sambil miring. Ada ulama itu yang baca sampai 1000 kali di makamnya wali. Dan intinya hajat kita Allah mudahkan, baca qul huwallah semakin gampang lah diraih. Al-Fatihah. Kemudian kita dapat barokahnya semua wali yang kita bahas tadi. Masih Imam Ghazali, saya Maulid Barkar, wali terus. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alladzi atamani hadzal ilma wa sabani min ulumini ala quwwati Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.